Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Hertiansa. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila mempunyai fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, perbuatan dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dimanapun mereka berada. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia. Makna 5 dalam Pancasila yaitu: sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu bermakna ketuhanan berasal dari kata Tuhan, pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Atas keyakinan yang demikianlah, maka negara Indonesia memberikan jaminan kebebasan aspek kepada setiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Kemanusiaan yang adil beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karya, dan cipta. Kemampuan terutama bersifat manusia yang merupakan esensi dan identitas manusia karena martabat kemanusiaannya. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti untuk tidak terpecah belah. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan rakyat dan menjalani kekuasaannya melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusan diambil dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat dan wakilnya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik material maupun spiritual. B. Makna dan pengertian dari Trisatya. Trisatya adalah Tri artinya 3, Satya adalah kesetiaan. Jadi Trisatya adalah 3 kesetiaan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh anggota pramuka. Bunyi dari Trisatya sebagai berikut: demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, serta membangun masyarakat menepati dasar Dharma. Baiklah, saya Dugi Febri Pramanda. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu makna dan pengertian dari dasar Dharma. Dasar Dharma adalah ketentuan moral. Karena itu, dasar Dharma memuat pokok-pokok moral yang harus ditanamkan kepada anggota pramuka agar mereka dapat berkembang menjadi manusia berwatak warga negara Republik Indonesia yang setia dan sekaligus mampu menghargai dan mencintai sesama manusia dan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ketentuan moral yang disebut dasar Dharma untuk anggota kepramukaan, tingkat penggalang, penegak, pendega, dan anggota dewasa. Selanjutnya, bunyi dari dasar Dharma. Dasar Dharma pramuka itu: 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kemudian ada pula nilai-nilai dasar Dharma Pramuka ke dalam sikap hidup atau pola tingkah laku ke dalam kehidupan sehari-hari, serta dikorelasikan dengan berbagai macam disiplin ilmu, khususnya nilai-nilai akhlak, yaitu sebagai berikut menurut Sobirin 2012.
Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyangkut tugas manusia sebagai makhluk Tuhan, yaitu beribadah menurut agama masing-masing dan dengan sebaik-baiknya. Kemudian, cinta alam dan kasih sayang manusia. Maknanya, unsur yang terkandung dalam dharma kedua ini sangatlah dalam. Jika setiap manusia sadar dan mengamalkan dalam kehidupannya hal ini, maka dunia ini mungkin tentram, aman dan nyaman. Banjir, tanah longsor, dan bencana alam yang lainnya mungkin tidak separah yang terjadi pada saat ini. Alam semesta ini merupakan anugerah yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita para manusia. Kemudian, patriot yang sopan kesatria. Maksud dari dasar dharma yang ketiga ini adalah setiap anggota gerakan pramuka seharusnya mempunyai sifat sopan. Di sini seorang pramuka harus bisa menjaga tutur kata dan perilakunya dengan baik, yaitu dengan menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Kemudian, patuh dan suka bermusyawarah. Seorang pramuka seharusnya dapat belajar mendengar, menghargai dan menerima pendapat atau gagasan orang lain, membina sikap mawas diri, bersikap terbuka, mematuhi kesepakatan dan memperhatikan kepentingan bersama, mengutamakan kesatuan dan persatuan, serta membina diri dalam bertutur kata dan bertingkah laku sopan, ramah dan sabar. Maksudnya, setiap anggota gerakan pramuka dalam mengaplikasikan dharma ini dalam kehidupan seharinya dalam masyarakat diharapkan dapat membiasakan. Kemudian, rela menolong dan tabah. Pramuka senantiasa sukarela dalam menolong tanpa membedakan agama, warna kulit, suku dan sebagainya, dan harus didasari oleh hati yang ikhlas, tulus, tanpa diembel-embeli oleh sikap ingin dipuji. Kemudian yang selanjutnya, rajin, terampil, dan gembira. Seorang pramuka suka bekerja, belajar, dan berdoa, giat sepanjang hayat. Artinya, dia bergiat dengan kesungguhan serta mengharapkan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga ia selalu melawan rasa malas di dalam dirinya, dan dia sangat tidak senang melihat orang yang malas. Selanjutnya, hemat, cermat, dan bersahaja. Seorang pramuka sejati yang benar-benar memegang Trisatya dan mengamalkan dasar dharma tidak akan menyikapi hidup secara berlebih-lebihan, bersikap hidup secara sederhana, tidak menghamburkan uang secara percuma, serta akan selalu berhati-hati dalam tindakannya. Selanjutnya, disiplin, berani, dan setia. Mengendalikan dan mengatur diri, berani menghadapi tantangan dan rintangan serta kenyataan hidup, berani dalam kebenaran, berani mengakui kesalahan, memegang teguh prinsip dan tatanan yang benar. Taat terhadap aturan dan kesepakatan merupakan kandungan dalam dasar dharma ke-8 ini. Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem, mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan perintah dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Seorang pramuka harus mau dan mampu mempertanggungjawabkan dan menanggung dari perbuatan yang dilakukannya. Ia tidak mau mengelak dari rasa tanggung jawab yang dipikul di atas pundaknya melalui tugas-tugas yang diembannya. Pramuka dapat dipercaya artinya perkataan dan dapat dipegang. Baginya, ya adalah ya dan tidak adalah tidak. Dan seorang pramuka dalam kesehariannya harus bisa menepati janji, baik janji kepada Allah maupun sesama manusia. Selanjutnya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Memiliki daya pikir dan nalar yang baik dalam upaya membuat gagasan dan menyelesaikan permasalahan, berhati-hati dalam bertindak dan bersikap dan berbicara. Itulah yang harus dimiliki oleh setiap anggota gerakan pramuka, artinya aktif selalu dalam menyumbangkan pikiran dan atau pendapat yang baik, tidak mempunyai prasangka buruk, serta tidak mempunyai sifat tercela, selalu
hargai karya orang lain, dan juga menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, isi anggaran dasar atau AD dan anggaran rumah tangga atau ART. Yang pertama yaitu bab 1. Nama, status, tempat, waktu, dan hari pramuka. Pasal 1. Yang pertama, organisasi ini bernama Gerakan Pramuka. Yang kedua, Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan berstatus badan hukum. Gerakan Pramuka kedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Gerakan Pramuka ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 sebagai kelanjutan dan pembaruan Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan. Hari Pramuka tanggal 14 Agustus. Selanjutnya bab 2. Asas, tujuan, tugas, pokok, dan fungsi. Pasal 2. Asas. Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila. Pasal ketiga, tujuan. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 4 yaitu tugas pokok. Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik. Ya, kemudian pasal 5 fungsi. Gerakan Pramuka berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan non formal di luar sekolah dan di luar keluarga sebagai wadah pembinaan serta pengembangan kaum muda dilandasi sistem Among. Kemudian bab 3 sifat. Pasal 6. Yang pertama, Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, mandiri, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Selanjutnya, Gerakan Pramuka bukan organisasi sosial politik, bukan bagian dari salah satu organisasi sosial politik, dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis. Bab 4. Pendidikan kepramukaan. Bagian ke-1. Nilai, prinsip, dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan kode kehormatan pramuka. Pasal 7. Nilai kepramukaan mencakup keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan pada alam dan sesama manusia, kecintaan pada tanah air dan bangsa, kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan, tolong menolong, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, jernih dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, hemat, cermat, dan bersahaja, rajin, terampil, dan gembira, patuh, dan suka bermusyawarah. Pasal 8. Prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan meliputi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air sesama hidup alam seisinya, peduli terhadap diri kepribadiannya, taat kepada kode kehormatan pramuka. Pasal 9. Metode kepramukaan. Yang pertama, metode kepramukaan adalah metode belajar interaktif dan progresif yang dilaksanakan melalui pengalaman kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok, bekerjasama, dan berkompetensi, kegiatan yang menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan, penghargaan berupa tanda kecakapan, satuan terpisah dan antara putra dan putri. Yang kedua, dalam menjalankan metode kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, digunakan sistem Among dan kiasan dasar. Selanjutnya,
Bab 5. Organisasi. Bagian ke-1 keanggotaan. Pasal 25 keanggotaan. Anggota Gerakan Pramuka adalah warga negara Republik Indonesia yang terdiri dari anggota biasa. Yang pertama, anggota muda adalah gerakan anggota yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun disebut peserta didik. Anggota dewasa dianggotakan gerakan pramuka yang berusia 25 tahun di atas 25 tahun yang terdiri dari tenaga pendidik andalan, pimpinan satuan karya pramuka, pimpinan satuan komunitas pramuka, dan staf kuartir. Anggota kehormatan adalah anggota yang diangkat karena jasanya kepada gerakan pramuka. Selanjutnya, bab 6. Bab 6 yaitu musyawarah. Musyawarah pasal 45. Musyawarah Gerakan Pramuka adalah forum tertinggi dalam gerakan pramuka di tingkat kuartir atau gugus depan. Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat nasional diselenggarakan 5 tahun sekali. Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat daerah diselenggarakan 5 tahun sekali. Musyawarah Gerakan Pramuka di cabang diselenggarakan 5 tahun sekali. Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat ranting diselenggarakan 5 tahun sekali. Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat gugus depan diselenggarakan 3 tahun sekali. Kemudian bab 7. Atribut. Pasal 47. Gerakan Pramuka. Bab 7. Atribut. Pasal 47. Atribut. Gerakan Pramuka memiliki atribut berupa lambing, bendera, panji, hime, mars, dan pakaian seragam. Kemudian bab 8 yaitu hak dan kewajiban. Pasal 53. Hak peserta didik. Setiap peserta didik mengikuti pendidikan kepramukaan menggunakan atribut pramuka, mendapatkan sertifikat dan atau tanda kecakapan kepramukaan, mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan pramukaan. Kemudian bab 9. Keuangan dan kekayaan. Pasal 58. Keuangan gerakan pramuka diperoleh dari iuran anggota, bantuan majelis pembimbing, sumbangan masyarakat yang tidak mengikat, kemudian bantuan pemerintah, APBN atau APBD setiap tahunnya. Sumber lainnya tidak bertentangan baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan kode kehormatan pramuka, usaha dana, badan usaha yang dimiliki gerakan pramuka. Kemudian bab 10. Pembubaran. Pasal 60. Gerakan pramuka hanya dapat dibubarkan oleh musyawarah nasional gerakan pramuka yang khusus diadakan untuk itu. Musyawarah nasional tersebut harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah kuartir daerah. Kemudian bab 11. Anggaran rumah tangga. Pasal 61. Anggaran dasar gerakan pramuka ini dijabarkan lebih dari dalam anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Anggaran rumah tangga gerakan pramuka ditetapkan oleh musyawarah nasional gerakan pramuka. Bab 12. Penutup. Pasal 62. Anggaran dasar ini ditetapkan oleh musyawarah nasional gerakan pramuka yang diselenggarakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur tanggal 5 Desember. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.